بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Para pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kajian kitab Aqidatul Awam karya As-Sayyid Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah. Kita telah sampai pada pembahasan bait nazam yang ke-11. Arsala anbiya dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Di dalam bait nazam ini, pengarang kitab ini menyebutkan 4 sifat para nabi. Yang pertama adalah fatanah, cerdas, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah jujur, sudah kita sampaikan penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga tabligh, yang nomor 3 adalah tabligh, sudah kita kaji maksudnya seperti apa pada pertemuan yang lalu. Kemudian wal amanah, sudah kita singgung sedikit mengenai sifat al amanah. Kita lanjutkan pembahasan mengenai sifat al amanah ini. Para ulama mengatakan bahwa di antara sifat yang wajib, yang melekat, yang pasti dimiliki oleh para nabi adalah al-ismah. Jadi di antara sifat al-amanah ini, salah satu turunannya adalah al-ismah. Bahwa para nabi itu disifati dengan sifat ma'sum, memiliki sifat ma'sum, dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kufur dan syirik, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Yang kedua adalah maksum, dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-kabair, dari dosa-dosa besar, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Yang ketiga, para nabi maksum, memiliki sifat al-ismah dari shaghairul khissah. Shaghair al-khissah. Jadi shaghair itu ada 2. Dosa-dosa kecil itu ada 2 macam. Yang pertama adalah dosa-dosa kecil yang melambangkan kehinaan jiwa, yang mengandung unsur kekeruhan hati dan kehinaan jiwa. Kemudian ada dosa kecil yang tidak ada di dalamnya unsur kehinaan jiwa, tidak ada di dalamnya unsur kekeruhan hati. Pelakunya tidak disebut sebagai orang yang memiliki hati yang keruh, jiwa yang hina. Ini jenis dosa kecil yang kedua. Nah, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah para nabi itu dijaga atau maksum dari seluruh dosa kecil, baik dosa kecil jenis yang pertama maupun jenis yang kedua, ataukah para nabi itu hanya dijaga dari dosa-dosa kecil jenis yang pertama, yaitu jenis yang merupakan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa atau kekeruhan hati. Ada perbedaan pendapat di kalangan para Asy'ariyah sendiri. Ya, seperti hal itu disebutkan perbedaan pendapat itu di kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah karya Syekh Tajuddin As-Subki, dan juga disebutkan misalkan oleh Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi di dalam kitab Ithaf As-Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumiddin. Tetapi pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, dan beberapa muhaqqiqin itu mereka lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa para nabi itu maksum, dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Adapun dosa-dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, maka mungkin saja seorang nabi melakukannya, tetapi akan langsung diingatkan oleh Allah untuk bertaubat sebelum dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa itu diikuti oleh umatnya. Ini nanti akan kita jelaskan satu persatu
Ya, dalilnya apa? Yang pertama, para nabi itu maksum dari kufur dan syirik. Tidak ada satupun nabi itu yang pernah menyembah selain Allah. Tidak ada satupun nabi itu yang pernah menyembah bintang, bulan, matahari, pernah menyembah berhala, pernah menyembah apapun selain Allah. Tidak ada satupun di antara nabi yang melakukan itu, baik sebelum apalagi setelah diangkat menjadi nabi. Nah, oleh karena itulah kita penting sekali untuk menjelaskan kepada para pemirsa sekalian, penting sekali untuk disampaikan kepada kita semuanya bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah bingung mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim tidak pernah mengalami fase di mana beliau tidak tahu siapa Tuhannya. Para nabi semuanya, tidak hanya Nabi Ibrahim, semua nabi, mulai dari nabi dan rasul yang pertama sampai nabi dan rasul yang terakhir, semuanya mulai kecil sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu misalkan disampaikan, ditulis, dijelaskan, ditegaskan secara eksplisit oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Beliau mengatakan, was-shawabu annahum ma'sumuna qabla an-nubuwwati minal jahli billahi wa sifatihi wat tashakkuki fi syai'in min dzalika. Pendapat yang benar bahwa para nabi itu maksum sebelum menjadi nabi dari ketidaktahuan mengenal Allah dan sifat-sifatnya, dan juga maksum, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keraguan-raguan di dalam hal itu. Nah, oleh karena itulah para ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan tidak ada satupun nabi yang mengalami fase tidak mengenal Tuhannya. Tidak ada satupun nabi yang mengalami fase kehidupan bingung mencari Tuhannya siapa. Seperti yang banyak disandarkan kepada Nabi Ibrahim, bahwa beliau mengalami fase hidup di mana beliau tidak mengenal siapa Tuhannya, sehingga kemudian beliau mengalami proses pencarian Tuhan, kata mereka, kata sebagian kalangan, sehingga ketika beliau melihat bulan, lalu beliau mengira bahwa itu adalah Tuhannya, kemudian pertama bintang, kemudian bulan, kemudian yang terakhir matahari. Ini lebih besar katanya, dan ini pasti adalah Tuhan. Kemudian setelah tiga hal itu tenggelam, beliau menyadari bahwa tidak mungkin ketiganya adalah Tuhan sang pencipta alam, karena pencipta alam tidak mungkin terbit lalu tenggelam. Nah, cerita yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah mengalami proses pencarian siapa Tuhannya, ini tidak ada yang mengatakannya. Para ulama tafsir terkemuka tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Oleh karena itu, jika kita ditanya, lalu apa makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 76, 77 dan juga 78, 3 ayat berturut-turut. Yang ketiga ayat ini, ya, ketiga ayat tersebut seakan-akan menyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah punya anggapan bahwa bulan, bintang dan matahari adalah Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Falamma janna 'alaihi al-lailu, maka ketika malam sudah mulai gelap, ra'a kawkaba, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadha rabbi, beliau mengatakan hadha rabbi. Falamma afala, maka tatkala bintang itu tenggelam, qala la uhibbul afilin, beliau berkata sesungguhnya aku tidak mencintai makhluk-makhluk yang tenggelam. Sesungguhnya saya tidak mencintai sesuatu yang terbenam. Nah, ayat ini kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ya, sama sekali tidak menyatakan bahwa Nabi Ibrahim bingung mencari Tuhannya. Jadi konteks ketiga ayat ini, ayat 76 yang saya sebutkan tadi, kemudian 2 ayat berikutnya, itu konteksnya adalah perdebatan beliau dengan kaumnya. Beliau ingin menjelaskan bahwa bintang, bulan, dan matahari itu bukan Tuhan yang berhak disembah.
Karena Tuhan itu tidak mungkin memiliki sifat berubah, terbit lalu tenggelam. Tuhan itu tidak mungkin mengalami perubahan, awalnya muncul kemudian setelah itu tidak ada. Tuhan itu tidak mungkin memiliki permulaan, kemudian memiliki akhir, diawali dengan ketiadaan, lalu ada, kemudian diakhiri dengan ketiadaan. Tuhan itu tidak mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim konteksnya adalah ingin mendebat kaumnya, ingin menjelaskan kepada kaumnya bahwa ketiga hal itu betul-betul tidak layak disembah karena memiliki sifat berubah. Karena memiliki permulaan, memiliki akhir, terbit lalu tenggelam. Betul-betul tidak layak disebut sebagai Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu seperti itu. Nah, ketika beliau mengatakan hadza rabbi di kitab tafsir yang paling kecil, ya tergolong kitab tafsir kecil ya. Meskipun kitab tafsir itu nggak ada yang kecil sebenarnya. Kitab tafsir itu pasti tebal-tebal ya. Tapi di kitab tafsir yang jika dibandingkan dengan yang lain tergolong kecil, seperti kitab tafsir Al-Jalalain yang banyak dikaji di berbagai pondok pesantren di Indonesia, kalau kita buka kitab tafsir Al-Jalalain ya, pasti para pemirsa banyak yang memiliki kitab tafsir ini, maka kita akan mendapati keterangan bahwa pengarang kitab tafsir Al-Jalalain ketika mengutip ayat ini ya, kemudian sampai pada perkataan, sampai pada firman Allah hadza rabbi, lalu diberi keterangan ai fi za'mikum, ai fi za'mikum, begitu yang disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Jadi ketika malam mulai gelap, lalu Nabi Ibrahim melihat bintang, lalu melihat bulan, lalu melihat matahari, kemudian beliau mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Itu adalah kata tafsir Al-Jalalain ai fi za'mikum, fi za'mikum, ini Tuhanku fi za'mikum, dalam dugaan kalian, dalam sangkaan kalian, ini Tuhanku. Artinya apa? Apa yang ingin dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya, Nabi Ibrahim ingin menjelaskan kepada kaumnya bahwa ini tidak layak disebut sebagai Tuhan. Ketika kaumnya menduga, menyangka, menganggap bahwa bulan, bintang, dan matahari adalah Tuhan, lalu Nabi Ibrahim ingin menjelaskan bahwa bulan, bintang, dan matahari itu bukan Tuhan dengan redaksi apa? Hadza rabbi. Ini mengandung makna istifham ingkari. Bentuk kalimat pertanyaan, mengandung makna bentuk kalimat pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengingkari, bukan menetapkan. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kira-kira inikah Tuhanku? Seperti dalam sangkaan kalian, wahai umatku, wahai kaumku, inikah Tuhanku? Seperti dalam anggapan kalian, wahai umatku, wahai kaumku, ini artinya bukan Tuhanku. Itu yang ingin ditegaskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau bukan menetapkan bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Dengan itu kemudian beliau menjadi musyrik, na'udzubillah. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa para ulama sepakat menyatakan para nabi, para rasul tidak pernah mengalami fase hidup di mana mereka pernah musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, itu dalam bahasa Indonesia kita artikan, kita terjemahkan ya, inikah Tuhanku sebagaimana yang telah kalian sangka wahai kaumku, wahai umatku. Jadi ini dalam bahasa apapun saya kira ada ya. Sampai dalam bahasa Indonesia sekalipun, dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia juga ada penggunaan redaksi seperti ini. Misalkan kalau si fulan mengatakan kepada saya, wahai Nur Rahmat, kamu itu kalau makan jangan banyak-banyak, kalau tidur harus teratur. Kemudian di masa pandemi seperti ini harus mengkonsumsi banyak jamu, misalkan temulawak, kunyit, dan lain sebagainya. Kemudian sedikit-sedikit dia telepon saya, apakah kamu sudah makan? Nur Rahmat, kamu sudah makan atau belum? Kemudian malam hari, dia laki-laki ya, saya juga sama-sama laki-laki. Kemudian malam hari jam 9 dia telepon lagi, kamu sedang apa Nur Rahmat? Kemudian jam 10 dia nelpon saya, kamu sudah tidur atau belum Nur Rahmat? Kamu harus jaga kesehatan, kamu tidak boleh sakit, kamu bla 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 bla. Kemudian saya marah karena saya merasa diatur-atur hidup saya oleh dia, padahal dia bukan siapa-siapa saya, dia bukan ibu saya, dia bukan bapak saya, dia bukan apa-apa saya, dia hanya teman biasa. Lalu saya mengatakan kepada orang itu, kamu bapakku,
kamu bapakku misalkan. Ya, dengan nada pengingkaran, bukan berarti saya menetapkan bahwa dia adalah bapakku, dia adalah ayah saya, bukan. Tetapi ini redaksi seperti ini, ya, diksi seperti ini biasa digunakan untuk istifham ingkari, ya, menanyakan sesuatu yang tujuannya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi tujuannya adalah untuk mengingkari. Artinya apa? Kamu itu bukan bapakku, gitu. Jadi kamu tidak berhak untuk mengatur hidup saya. Kamu tidak berhak untuk menanyakan saya setiap 5 detik, setiap 5 menit kamu tanyakan kepada saya apa yang saya lakukan. Tetapi saya menggunakan redaksi apa? Kamu bapakku, itu artinya apa? Kamu bukan bapakku. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini Tuhanku, wahai kaum, ini Tuhanku. Ya, artinya apa? Ini bukan Tuhanku. Karena dia tidak layak untuk disembah. Sesuatu yang berubah, sesuatu yang memiliki permulaan, sesuatu yang memiliki akhir, sesuatu yang terbit, sesuatu yang tenggelam, itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Jadi insya Allah semuanya sudah paham ini, ya. Kemudian penjelasan seperti ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, ya, surat Al-Imran ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, jadi wajhu syahidnya adalah syahidnya yang jadi bukti keselarasan ayat ini dengan untuk menjelaskan konteks ayat sebelumnya yang saya sebutkan tadi, itu adalah pada firman Allah, pada penggalan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu betul-betul tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Karena beliau tidak pernah menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan petunjuk kepada Ibrahim sejak kecil bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting untuk disampaikan lagi, dan ini pernah disalah tafsirkan ayat yang akan saya sebutkan ini oleh salah seorang ustadz yang disebut ustadz hijrah, ya, ustadz milenial. Ya, dia menafsirkan ayat yang akan saya sebutkan ini secara salah. Dia hanya mungkin membaca-baca terjemah Al-Quran, kemudian dia menjelaskan kepada jamaahnya bahwa Nabi itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kafir, pernah sesat. Pada masa kecilnya Nabi Muhammad, kata orang yang dianggap ustadz ini, itu pernah sesat. Berarti merayakan maulid Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi, itu artinya sama dengan merayakan kesesatan Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ayat itu adalah wa wajadaka dhallan fahada. Ya, ayat ini seakan-akan memiliki makna bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sesat. Ya, wa wajadaka dhallan fahada. Ya, dhallan itu diartikan secara letterlet oleh Ustadz ini dengan makna apa? Nabi pernah sesat. Padahal para ulama tafsir tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Para ulama tafsir mengatakan salah satunya adalah apa? Salah satu makna yang disampaikan oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi, ketika beliau masih kecil itu tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui rincian syariat, rincian wahyu, karena memang beliau belum turun wahyu kepada beliau. Allah belum menurunkan wahyu kepada beliau sehingga beliau tidak mengetahui rincian syariat, beliau belum mengetahui rincian hukum-hukum Islam, rincian wahyu. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa beliau pernah tersesat jalan, ya, di jalanan area perbukitan Mekah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan untuk kembali kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Ini penafsiran-penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Enggak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah sesat akidahnya, pernah musyrik, ya, pernah tersesat dari jalan yang benar ketika beliau belum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para nabi itu maksum dari dosa-dosa besar. Ya, oleh karena itu tidak ada nabi itu yang pernah membunuh
seorang muslim tanpa hak, pernah berzina, tidak ada nabi itu yang pernah meminum minuman keras, tidak ada nabi itu yang pernah berjudi, tidak ada satupun nabi yang pernah melakukan pencurian, perampokan, pembegalan, dan dosa-dosa besar yang lain, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak pernah berzina dengan siapapun. Bahkan memiliki keinginan, terbesit saja keinginan berbuat zina, itu tidak ada di dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itulah ayat yang berbunyi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, walaqad hammat bihi, ya, istri penguasa Mesir itu telah betul-betul ingin berbuat zina dengan Yusuf. Wa hamma biha, para ulama tafsir menafsirkan wa hamma biha itu artinya bukan wa hamma bizzina biha, bukan, ya, tetapi wa hamma bidaf'iha. Istri penguasa Mesir itu ingin berbuat zina dengan Yusuf, sedangkan Yusuf ingin mendorong, ya, ingin mendorong istri penguasa Mesir itu dari bagian depannya. Tetapi laula ar-ra'a burhan rabbih, seandainya ia tidak melihat petunjuk Tuhannya. Nah, karena Nabi Yusuf melihat petunjuk Tuhannya, kalau seandainya Nabi Yusuf mendorong dari bagian depan, kemudian yang terkoyak adalah bagian depan dari baju yang dikenakan oleh Zulaikha, istri penguasa Mesir itu, maka itu menjadi bukti di pengadilan nanti, ya, bahwa yang ingin berbuat zina itu adalah Yusuf. Tetapi karena beliau melihat petunjuk Tuhannya, sehingga apa yang ingin beliau lakukan, mendorong dari arah depan, itu tidak jadi beliau lakukan. Akhirnya beliau lari ke arah pintu, dan kemudian Zulaikha atau Zalikha mengejar beliau, lalu menarik, ya, baju bagian belakang dari Nabiullah Yusuf alaihissalam, sehingga yang terkoyak, yang robek adalah bagian belakang dari baju Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu menjadi bukti bahwa yang betul-betul ingin berbuat zina itu adalah Zulaikha, istri penguasa Mesir, bukan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi yang perlu kita tegaskan di sini bahwa Nabi Yusuf tidak hanya tidak pernah melakukan zina, tetapi beliau tidak pernah ada pikiran sedikit pun untuk berbuat zina dengan siapapun, termasuk dengan istri penguasa Mesir ketika beliau diajak untuk melakukan perzinaan. Kemudian dari sini juga bisa diketahui bahwa ada kisah Israiliyat, ya, yang tidak benar, ya, yang menyalahi prinsip ini, prinsip bahwa para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Jadi ada kisah Israiliyat, ya, kisah yang bersumber dari desas-desus orang-orang Yahudi, ya, yang dialamatkan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam, bahwa beliau pernah melakukan tipu daya, ya, terhadap panglima perangnya, karena beliau tertarik dengan istri salah satu panglima perangnya, lalu beliau berpikiran picik sehingga kemudian melakukan tipu daya bagaimana supaya sang panglima perang ini mati dan beliau bisa menikahi mendiang istrinya. Ini punya, katanya si panglima ini punya istri yang begitu mempesona, begitu cantik. Nabi Daud tertarik, lalu beliau ingin menikahinya, tetapi karena masih terikat dengan pernikahan sah dengan salah satu panglima perangnya, akhirnya beliau, Nabiullah Daud, dalam kisah Israiliyat, dalam kisah yang dusta itu, memiliki pikiran picik, ya, melakukan tipu daya, kemudian mengirim panglima perang ini ke sebuah peperangan yang tidak mungkin menang, akhirnya terbunuh. Lalu mendiang istrinya, janda dari panglima perang itu, dinikahi oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Ini adalah cerita yang tentu adalah dusta, ya, hanya bersumber dari Israiliyat, tidak ada hadis yang menjelaskan mengenai masalah itu, dan ini bertentangan dengan prinsip ismah, prinsip kemaksuman para nabi. Kemudian yang terakhir, para nabi itu maksum dari dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, ya, seperti apa? Mencuri pandang. Mencuri pandang itu apa? Melirik, ya. Mencuri pandang misalkan ajnabiyah, ya, seorang perempuan yang bukan istrinya, bukan mahramnya,
dicuri pandang ya terhadap mereka, nabi ini mencuri pandang mereka dengan syahwat. Ini tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi, karena ini adalah dosa kecil yang melambangkan atau yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Atau juga misalkan mencuri satu biji anggur, ya, mencuri satu biji anggur itu dosa kecil, tetapi menunjukkan bahwa pelakunya itu memiliki hati yang hina, memiliki jiwa yang keruh. Nah, ini dosa kecil yang seperti ini tidak mungkin, mustahil, ya, mustahil seorang nabi melakukannya. Allah menjaga para nabi dari dosa kecil jenis ini. Adapun dosa kecil jenis yang lain yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, mungkin saja, ini seperti yang tadi sudah kami sampaikan di awal majelis, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi Imam Asy'ari itu lebih condong, Imam Abul Hasanil Asy'ari lebih condong kepada pendapat bahwa mungkin saja seorang nabi melakukan dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, tetapi sebelum dosanya itu diikuti oleh umatnya, maka diingatkan untuk segera bertaubat, ya. Dan ini terjadi sebelum diangkat menjadi nabi, tidak mungkin terjadi setelah diangkat menjadi nabi. Ini sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Jadi nasnya jelas. Wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam itu telah bermaksiat kepada Tuhannya. Allah menggunakan redaksi wa'asa. Asa itu artinya berbuat maksiat. Nabi Adam alaihissalam telah berbuat maksiat dengan memakan. Jadi maksiat beliau itu bukanlah kufur, bukan syirik, bukan dosa besar, bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, tetapi yang beliau lakukan adalah maksiat kecil, dosa kecil yang sama sekali tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, yaitu memakan, ya, buah dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala melarang beliau untuk memakan buah dari pohon itu yang berada di dalam surga. Kenapa ini disebut sebagai dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa? Karena pohon itu bukan milik siapa-siapa. Nabi Adam tidak punya tetangga. Di dalam surga Nabi Adam tidak punya tetangga. Itu pohon itu bukan milik siapa-siapa, bukan milik tetangganya, bukan milik orang lain. Tetapi memang Allah melarang beliau untuk memakan itu, lalu beliau melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebut oleh para ulama sebagai dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa.